Halo teman-teman, welcome back di Pink Paper. Kembali lagi sama aku Kiara. Dan di video kali ini beda ya dengan dua video sebelumnya, karena di dua video sebelumnya kita udah bahas PU ya, subtes PU. Dan di video kali ini aku akan kenalin ke kalian subtes baru, namanya, bukan baru sih, maksudnya selain PU gitu ya, namanya PK, pengetahuan kuantitatif. Jadi ini kayak soal matematika gitu teman-teman, tapi soalnya lebih pendek daripada PM gitu. PM tuh yang versi ceritanya. Dan uniknya di PK ini ada tipe soal yang beda dari subtes lainnya gitu. Dan tipe soalnya kayak apa tuh bedanya? Apakah cuman pilihan ganda A, B, C, D, E atau gimana gitu kan? Oke, aku akan bahas itu di video kali ini gitu. Stay tune ya teman-teman, tonton sampai habis. Kita coba soal yang pertama ya. Di sini ada dua segitiga siku-siku. Ada segitiga siku-siku ABC dan segitiga siku-siku BCD ini ya. Ada dua. Nah, seperti yang kita tahu, kita ingat-ingat ya, ini adalah rumus umum Pitagoras. Karena ini siku-siku, jadi kita pakai ini ya. Gitu. Oke, kita coba ya. Diketahui DB-nya itu 3/3. Ya, kita udah tulis di sini. Terus yang ditanya, berapa luas segitiga BCD? Jadi AB, kemudian AC, CB, dan CD itu belum diketahui. Tapi yang diketahui itu cuma DB kan, tapi kita disuruh nyari luas BCD. Oke, sebelumnya kita cari dulu rumusnya buat segitiga BCD itu kita butuh apa aja sih gitu, bahan-bahannya biar ketemu. Kalau mau nyari BCD ya, ini kan BCD ya, berarti rumusnya juga bisa pakai luasnya sama dengan CD dikali BC dibagi 2. Ini dari alas kali tinggi bagi 2 ya, dari sini. Gitu. Sedangkan kalau mau masukin ke rumus ini, boleh juga ditulis DB kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini adalah modal-modal penting ya kalau mau menjawab pertanyaan itu. Kita tuh cuma dikasih 2 clue antara yang ini dan yang ini, atau keduanya juga bisa dipakai bareng-bareng. Kita coba clue pertama dulu ya, pernyataan pertama gitu. Luas segitiga ABC, maksudnya luas segitiga ABC ya, sama dengan 4 cm kuadrat. Berarti ini adalah 4 cm kuadrat. Atau bisa kita tulis AB, ini alas, dikali tingginya itu AC, dibagi 2 sama dengan 4 cm kuadrat. Dari clue-clue ini, apakah kita bisa ketemu CD, bisa ketemu BC untuk mencari luasnya gitu kan? Berarti kan kita harus butuh ini sama ini. Nah, dari bantuan yang pertama menghasilkan ini. Apakah dari sini kita bisa tahu CD dan BC berapa? Enggak ya teman-teman, enggak bisa ya, kurang gitu. Bahkan dari sini pun kita belum tahu pasti si AB itu berapa dan AC-nya berapa, itu belum tahu pasti gitu kan. Karena ya enggak ada yang diketahui cuman luasnya aja. Tapi salah satu antara alas atau tinggi itu nggak diketahui, jadi kita nggak bisa menghitung gitu teman-teman. Berarti karena nggak bisa mencari tahu luasnya berapa dari clue nomor 1, atau nggak helpful gitu ya intinya, nggak helpful kayak ngapain, berarti nomor 1 saja tidak cukup gitu. Coba yang kedua, jangan lupa dicoba, yang nomor 2 juga harus dicoba. Di nomor 2 ini diketahui kalau panjang AB itu 2 cm. Ini AB berarti 2 cm. Nah, dengan panjang AB yang 2 cm, apakah teman-teman bisa mencari CD-nya berapa, kemudian CB-nya berapa? Gak tahu kan, belum bisa diketahui ya. Kecuali apa? Kecuali ininya diketahui berapa nih si CA. Kalau CA diketahui kan kita bisa nyari ini pakai Pitagoras gitu kan, pakai rumus ini. Cuma si CA-nya sendiri aja belum diketahui. Jadi gimana kita mau cari CB sama CD? Berarti nomor 2 ini juga nggak helpful. Tidak cukup, 2 saja tidak cukup. Gitu. Kalau sendirian nggak cukup. Coba kita kepake dua-duanya, kita kombinasiin. Coba ya, ini sama ini. Kita kotakin. Oke, kita coba dua-duanya. AB-nya 2 cm sudah kita tulis, kemudian luas ABC-nya 4 cm. Ini luasnya 4 cm. Kita lihat lagi, luas ABC tadi rumusnya apa ya? Yang udah aku hapus. Luas ABC itu kan AB dikali AC dibagi 2 ya. Diketahuinya berapa ini? Kita pakai dua-duanya, berarti sama dengan 4 cm kuadrat. Nah, AB-nya udah diketahui belum?
Udah pakai dibantu dari nomor 2 kan, kita gabungin antara keduanya jadi diketahui nih 2 cm. Asik, 2 cm dikali AC dibagi 2 sama dengan 4 cm kuadrat. Nah, kelihatan kan? Udah ketahuan nih sekarang AC-nya berapa kalau kita lihat dari sini. AC-nya berarti ini sama-sama 2 ya, aku coret. Berarti sisain doang, AC sama dengan 4 cm. Ini kuadratnya hapus, 4 cm. Kita bisa tahu kalau AC-nya ternyata 4 cm. Dia ketemu, masukin sini, ini 4 cm AC-nya. Nah, kalau AC-nya 4 cm kita bisa cari apa nih? Kita bisa cari BC. BC nanti ketemu ke sini. Bisa dong ketemu luasnya berapa. Oke, kita masukin. Berarti kalau kita lihat segitiga ini ya, tadi ABC, siku-siku DC, AB-nya 2, terus tadi AC-nya 4, CB gimana tadi pakai Pitagoras, AC kuadrat tambah AB kuadrat. CB kuadrat belum diketahui, tadi AC-nya 4, AB-nya 2. CB kuadrat sama dengan 16 tambah 4, CB kuadrat sama dengan 20. CB akar 20, berapa tuh akar 20? 20 kan 4 dikali akar 5 ya. Bisa dipecah jadinya CB-nya. Akar 4 2, akar 5 biarin 2 akar 5. Oke, sekarang CB-nya ketemu, kita mau hitung ini ya, sebentar aku di sini deh. Ini udah ketemu, berarti kita tinggal nyari CD. Gimana tuh? Aman, pakai Pitagoras. Sekarang apa itu segitiganya yang ini ya? Itu ada CBD. DB-nya 3 akar 3 udah diketahui dari soal dari awal. Terus tadi CB-nya kita dapat dari sini 2 akar 5. CD-nya gimana nyari CD? Bisa pakai Pitagoras juga. DB kuadrat sama dengan CB kuadrat ditambah CD kuadrat. DB kuadratnya berapa? 3 akar 3 di kuadrat kan 9 ya. 9 kali 3 27 sama dengan CB kuadratnya 20 ditambah CD kuadrat. Terus ini pindah ke sini jadinya 7 sama dengan CD kuadrat. Jadi CD-nya adalah akar 7. Oh, terus di sini ya, luas segitiga BCD berarti CD dikali BC dibagi 2. CD-nya berapa tadi ini? Akar 7. Jelek banget. BC-nya berapa? 2 akar 5 dibagi 2. Ini boleh aku coret sama-sama 2. Sisanya tinggal akar 7 kali akar 5 sama dengan akar 35. Ini dia jawabannya. Ketemu. Berarti berapa luas segitiga BCD? Kita bisa jawab itu dengan pernyataan 1 dan 2 secara bersama-sama. Atau bisa tulis 2 pernyataan digunakan secara bersama-sama. Gitu. Selanjutnya kita punya soal ini ya, persamaan garis. Ini aku ingetin dulu materi basicnya. Kalau misal ada satu garis lurus, dengar satu garis lurus ya. Terus ada satu garis yang menyilang, ini garis yang menyilang. Maka kan terbentuk 4 sudut nih. Ada sudut A, B, C, dan D gitu. Dan di sini ada hukum-hukum yang berlaku. Kalau A ditambah B itu pasti totalnya 180 derajat. Terus kalau sudut A tambah B tambah C tambah D itu 360 ya, satu putaran. Dan sudut A sama sudut D itu besarnya pasti sama. Dan sudut B sama C itu sama gitu ya, kalau ada bentuknya seperti ini. Oke, kita lihat soalnya. Ketahui sudut E itu adalah 40 derajat. Ini ya, udah aku tulis. Terus yang ditanya, apakah B-nya lebih kecil dari 45 gitu. Oh ya, aku mau nambahin juga, kalau misal ada segitiga, ini kan katakanlah ini sudut K, B terus E, maka sudut K ditambah E ditambah B itu totalnya 180 derajat. Gitu ya. Coba kita pakai pernyataan pertama. Nah, kalau ini kan J ditambah I ditambah L 250 derajat ya. Berarti harusnya kalau dari satu lingkaran ini sudut C ditambah sudut I ditambah sudut L ditambah sudut K itu harusnya 360 ya. Kalau dari lingkaran ini ya, kayak yang ini tadi. Nah, sekarang yang diketahui itu baru J ditambah I ditambah L. Ini semua berapa kalau pakai pernyataan satu saja? Ketemu 250 ya, tinggal dimasukin 250 ditambah sudut K sama dengan 360. Ketemu nggak sudut K-nya berapa? Ketemu dong, ini tinggal pindah ruas, jadinya 110 derajat.
Oke, kita coba masukin ke sini. Kalau K-nya 110 derajat, E-nya tadi diketahui 40. Nah, B-nya kan ketemu nih. Bisa menjawab. Berarti apakah B lebih kecil dari 45? Bisa kita jawab nih. Ini kita jumlah 150 ditambah sudut B sama dengan 180. Berarti B-nya berapa? Tinggal pindah ruas. Ini pindah ke sini jadi 30 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah B lebih kecil dari 45? Berarti apakah 30 lebih kecil daripada 45? Jawabannya iya, benar. Bisa menjawab dengan pernyataan 1. Benar, 30 lebih kecil dari 45. Iya, berarti 1 saja menjawab. Tapi jangan lupa ya, kita cek dulu pernyataan kedua, karena biasanya pernyataan kedua itu bisa menjawab juga, gitu. Kita cek dulu yang pernyataan kedua. Di pernyataan kedua ini, sudut D itu 30 derajat. Nah, kayak yang aku bilang tadi di sini, ini kan A sama D silang-silangan nih, kalian bisa lihat punggung-punggungan. Terus yang B sama C ini juga punggung-punggungan. Dan antara A sama D dan B sama C itu pasang-pasangan dan nilainya itu sama gitu. A sama kayak D, B sama kayak C gitu karena dia bersilangan. Nah, kita lihat kalau di sini itu B bersilangan sama siapa sih? Bersilangan sama D. Dia kan penghubungan sama D tuh. Berarti berdasarkan rumus ini dia besar sudutnya sama antara besar sudut B sama besar sudut D karena dia bersilangan. Berarti kita ketahui kalau sudut B-nya itu 30 derajat. Apakah bisa menjawab ini? Pertanyaan kan apakah B lebih kecil dari 45? Apakah 30 itu lebih kecil daripada 45? Iya, jawabannya iya, kita bisa menjawab juga. Berarti jawabannya juga kita juga bisa menjawab iya dari sini. Nah, berarti 1 saja menjawab, 2 saja juga menjawab. Nah, ini dia. 1 aja cukup atau 2 aja cukup gitu. Jadi masing-masing dipakai bisa, kita bisa tahu gitu dari masing-masing.